Inilah Akbar. Setiap melihat permainan anak-anak seperti ini, saya jadi ingat keluarga saya, terutama anak saya. Dan salah satu tujuan saya untuk ikut stand up comedy Indonesia ini adalah ingin membahagiakan keluarga saya, ingin membuat mereka bahagia, dan juga tentunya ingin membuat bangsa Indonesia tertawa bersama. Jadi, doakan saya dalam stand up comedy Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Sehat? Ya, tentu saja sehat karena ini memang bukan rumah sakit ya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang hal yang sangat disukai oleh pria, yaitu wanita. Wa itu wadah, ni itu nitip, ta itu senja. Salah. Wa itu adalah wadah, ni itu nitip, ta itu adalah tanyakan pada yang tahu apa itu wanita. Nah, dalam wanita ya, wanita ini disebut juga yang namanya perempuan. Berasal dari kata empu yang artinya adalah tempat membuat, ahli membuat. Jadi perempuan adalah tempat untuk membuat. Tapi yang paling sering buat pusing sama buat jengkel. Nah, itu adalah perempuan. Nah, mengenai wanita, saya terinspirasi ini sebuah lagu ya. Kita harus berterima kasih kepada Raden Ajeng Kartini, karena Raden Ajeng Kartini emansipasi wanita bisa ditegakkan. Tepuk tangan lebih dahulu. Karena dulu wanita hanya dijajah oleh pria, betul kan? Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan percetakan anak cucu. Itu dulu ya, tapi sekarang sudah tidak. Bahkan justru wanita sekarang lebih dari pria. Wanita ada cuti hamil, kenapa pria tidak ada cuti menghamili? Harusnya ada dong, ya kan? Nah, mengenai pakaian, kenapa wanita boleh pakai celana jeans, pria tidak boleh pakai rok? Ini diciptakan, celana jin diciptakan untuk pria sebenarnya. Kalau ada wanita yang mengatakan celana jin ini diciptakan untuk wanita, saya mau nanya, apa sih fungsi resleting? Hah? Buat apa? Kalau bagi pria kan jelas, resleting adalah jendela rumah kita. Wanita, ya ini ternyata wanita tidak suka dengan kata-kata sayang. Tidak semua wanita suka dengan kata-kata sayang. Saya pernah punya uang 1 juta, saya kasihkan istri saya 100.000. Istri saya tanya, kenapa nggak dikasihkan semua? Sayang dong kalau dikasihkan semua. Nah, ternyata tidak semua wanita suka dengan kata-kata sayang. Wanita yang sudah menikah cenderung gemuk. Bener nggak? Karena apa? Setelah beberapa tahun menikah, dia lebih suka melihat isi kulkas daripada isi tempat tidur. Kenapa laki-laki cenderung selingkuh setelah beberapa tahun? Karena ternyata setelah itu dia melihat kulkas di tempat tidur. Istrinya gemuk akhirnya. Contohlah laki-laki. Laki-laki itu luar biasa. Pernikahan laki-laki, malam pertama terasa indah. Malam kedua masih tetap indah. Malam ketiga tidak hanya indah. Endang, Tuti, Sonya, Irma, Bila, semua ngumpul. Ya, laki-laki luar biasa. Kenapa sih laki-laki selalu membawa foto istri dalam dompetnya? Nih, seperti ini. Karena cinta? Enggak. Karena sayang? Enggak. Karena apa? Setiap dia melihat masalah yang besar, masalah itu terlihat kecil. Karena begitu dia melihat, masalah ini yang paling besar ternyata. Laki-laki itu luar biasa. Laki-laki ya lebih sayang istri daripada anak. Percaya? Laki-laki lebih sayang istri daripada anak. Coba lihat kalau anak kita digendong orang, oh kita seneng. Coba istri kita digendong orang. Makanya contoh lah. Nah, saya kasih tahu nih ya, tips untuk cowok-cowok, jangan khawatir. Perbandingan cowok dan cewek adalah 1:4. 1 cowok, 4 cewek. Jadi kalau Anda diputus oleh cewek, jangan khawatir mas. Masih ada 3 lagi yang akan mutus kamu. Ya, makanya. Nah,
Sebenarnya tidak ada sih perbedaan laki-laki dan perempuan itu tidak ada. Ibu kita dulu yang salah mungkin ya. Kenapa ibu kita lebih suka bayi perempuan daripada bayi laki-laki? Mereka lebih suka bayi perempuan daripada bayi laki-laki. Karena bayi perempuan berhenti minum ASI di umur 2 tahun. Bayi laki-laki sampai umur 60 mari nyari ASI. Oke, saya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sekarang ternyata kamu jauh lebih bagus lagi. Kalau kemarin saya pesimis kamu tidak nyaman posisinya, tapi sekarang saya yakin kita akan ketemu minggu depan. Amin. Saya? Yes. Akbar, Ya Mas Butet. memang semakin sulit kita menemukan kelemahan-kelemahan. Ini memperlihatkan betapa para komik itu sungguh-sungguh menyiapkan diri sebaik mungkin. Dan itu juga telah kamu tunjukkan bahwa kamu melakukan satu persiapan yang baik. Cuma yang masih perlu dikoreksi, kamu itu suka terlalu yakin bahwa bahan kamu lucu dan kamu tertawa sendiri untuk kelucuan yang kau ciptakan dan ternyata belum tentu lucu. Iya. Jadi akan menarik kalau kamu itu bisa bersikap dingin terhadap bahan yang telah kamu siapkan. Akan tidak lucu, padahal itu justru menciptakan satu kelucuan. Ketika kamu berpretensi, yakin bahwa itu lucu, jadinya malah itu aja. Akbar. Ya. Dan sekarang jauh lebih baik, kelihatan tertata bahan-bahanmu. Saya nggak tahu kenapa, saya harus apresiasi yang besar sekali untuk mentor nih. Saya nggak tahu kenapa bahan-bahannya bagus banget ya. Saya nggak tahu Radit atau Panji, saya nggak tahu nih, tapi salut dan untuk kalian juga salut. Terima kasih. Termos. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau mesti diacungi jempol juga adalah kerjasama antar komik ketika di karantina. Jadi tepuk tangan untuk mereka, saling bantu. Ya. Terima kasih. Mentor mungkin hanya memperlihatkan beberapa konsep-konsep, tapi yang bekerja sendiri kan mereka semua. Betul. Bahan mereka yang nyari. Saya sebenarnya lebih khawatir dia nih, udah dicela mulu istrinya apa masih berani pulang nanti? Hah? Menang sih menang Melihat nanti. istrinya dianggap masalah, wah masalah besar masih menanti di rumah. Takut. Iya. Mudah-mudahan selamat ya Akbar. Amin. Ya. Iya. Ya udah kalau gitu, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Akbar. Thank you. Terima kasih Akbar. Oke, pemirsa, masih ada satu lagi komik tersisa pada malam hari ini. Apakah jadi penampilan terbaik di malam hari ini? Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia. Let's make laugh.